gitu misalnya. Kan orang kan juga bisa cabut Betul. gitu kan dengan mudahnya. Nah, gimana cara membedakan antara yang beneran dan yang actually cabut gitu? Sebenarnya tipsnya banyak sih. Kalau misalnya dia nge-offer lah, saya 100.000 palsu. Kita contoh seperti Bufa gitu ya kan. Ketika di harga 80-an itu 100.000 ada dia pasang. Saya coba aja makan. Oh, lu beli. Jangan 100.000-nya gitu kan. Misalnya dia kan, oke, misalnya 150.000. 100.000-nya ada. Tapi di sini butuh habisin 30.000. Jadi untuk sentuh bid dia, offer dia itu butuh 30.000. Ya udah saya makan 50.000 sekali cepet 50.000. Jadi kena barang dia dong. Kena barang dia cabut atau nggak cabut. Kalau dia cabut, oh dia mau barang nih. Sama kayak BSBK. BSBK juga sedemikian. Tiba-tiba dicabut sama dia gitu. Oh, lu begitu ngejar barangnya dia, habis itu dia cabut. Koin kenapa saya tahu pasti naik gitu waktu itu ya, sekarang udah enggak ya gitu ya kan. Yang waktu itu di dekat-dekat 1.500-an, saya juga ada ngomong gitu. Saya juga ada bikin postingannya sih gitu. Pasti naik gitu ya kan. Ini besok pasti naik nih. Karena saya tiba-tiba pasang offer, dikejar overnya gitu. Saya kan punya barang lumayan 120 ribuan lot gitu ya kan. Nah, dia waktu itu offernya itu 5.000, 3.000, 5.000, 3.000. Aku pasang 30, 30, 30, 30. Tiba-tiba harganya spike. Langsung spike. Nggak mau barangku gitu. Terus cabut. Lah cabut. Kaget gue. Rally deh gitu. Rally, saya buang. Gitu dong. Gitu. Oh, soalnya dia mau koleksi barang-barang Nah, dia mau barang saya. Enak kali saya jual kasih murah. Belilah lebih tinggi. Karena lebih seperti Iya. gitu. Gimana caranya lu ini bro? Kan kadang-kadang misalnya ya kayak ada whale yang udah ngumpulin banyak, bisa aja dia juga misalnya kayak tadi dia nggak dapat barang lu gitu misalnya. Oke. Dia nggak dapat barang lu, ya udah kalau misalnya barang lu kalau itu gue dump dulu deh, gue turunin dulu gitu misalnya. Nah, gimana cara membedakan orang wah gini harganya udah turun nih, wah gue harusnya juga jual gitu. Lawan kayak orang yang oh ini dia jual cuman buat ngasih fear sedikit, tapi dia pasti bakal buyback lagi nih gitu. Gimana cara bedainnya? Seharusnya biasanya kalau case yang benar adalah dia tidak cheap kayak gitu. Dalam artian kalau dia buang, dia mau turunin orang gitu ya kan. Dia buang ya, itu pasti ada yang beli dong. Yang beli siapa? Ya kalau dia buang saya, yang beli retail lebih parah lagi gitu. Mending sama saya gitu. Kalau saya sebagai MM saya mikirnya seperti itu karena saya kasih daripada kasih ecer nggak bisa terukur. Ya mending saya satu orang ini aja. Dan kalau misalnya dia emang benar mau usir saya gitu kan, dia dump terus, ya saya dump juga, udah beres. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, dia jadi nggak make sense buat dia, soalnya sama-sama rugi jadinya. Betul. Jadi sama-sama mati. Betul. Kalau dia misalnya, saya koin lah 1.500 dia jual gitu ya kan, dia jual ke retail. Nah, dia jual ke retail, pengendali jual, aku jual gitu. Gue mati bareng gitu. Gue jual, tapi nanti jatuh, misalnya kumpulin lagi, beres kayak gitu. No hard feeling lah gitu. Mati gitu. bareng gitu. Mati ya. bareng. Suicide. Gitu. Jadi akan sangat mahal kalau misalnya dia tuh pengen ngusir lu dengan cara kayak gitu. Betul. Lus, semua lus. Lus. Which is ya yang namanya MM nggak mungkin mau seperti itu. Agenda dia besar gitu. Dan ya kita kan ngomongin, waktu itu aku ngomongin, wah ini kayaknya ada sesuatu, mungkin targetnya MSCI gitu. Tapi sekarang udah banyak orang ngomong koin MSCI, aku udah mulai takut. Kayak gitu, nggak lampu hijau lagi, udah lampu mulai kuning seperti itu. Iya. Emang teknisnya di belakang layar ya, gimana caranya si Wells ini naikin barang, misalnya kayak contoh BSBK, atau misalnya kayak koin gitu. Misalnya dia hajar ke atas. Kan hajar ke atas kan, dia makan barangnya terus kan, makan terus dia naikin. Karena ujung-ujungnya dia juga harus jual. Betul. One day kan. Betul. Nah, kalau misalnya udah beli di sini, terus berarti dia harus expect ada retail yang nangkep berarti. Betul. Market maker itu paling takut adalah sahamnya nggak diikutin orang. Itu dia paling takut gitu. Jadi dia berani makan, dia naikin, tapi kalau nggak ada partisipasi dari retailnya, dia itu pusingnya bukan main karena nggak bisa exit sama sekali gitu. Karena kalau kamu lihat ya, perhatikan semua rata saham, dia tuh naiknya rata 200%. Tapi dia nggak untung 200%, dia kan jualnya ke bawah gitu. Tapi ya, let's say lah, bisa dapat 70%. Itu udah which is bagus banget kayak gitu. Nah, tapi kerja kerasnya banyak, tarik 200%, 70% gitu. Kalau konteks misalnya dia tarik 200%, nggak ada yang mau ikut, dia kan pusingnya luar biasa. Dia kan tarik lagi gitu. Dia tinggal pilihannya dua, dia udah aduh gila aja, langsung tarik lagi. Dan gimana caranya buat meningkatkan partisipasi retail? Kasih orang untung. Itu wajib. Kasih orang untung. Kayak misal ada konglomerasi yang tadi saya sebut gitu ya kan.
saya nggak suka konglomerasi ini dan ini gitu, karena banyak retail banget rugi gitu. Jadi dia akan naiknya sangat-sangat sulit gitu. Dia naik harus ada news. Kalau dia nggak ada news naik, market nggak akan suka gitu. Tapi kalau Pak Pepe dia IPO nggak perlu dia naikin, semua orang beli all in semua. Gue jual obligasi, gue tembak IPO, semua kan melakukan hal gitu. Kenapa? Karena semua orang rata untung dari Pak Pepe. Jadi ya meningkatin partisipasi retail, jawabannya adalah retail harus kasih makan di luar gitu. Kasih makan digemuk baru disembelih biasanya kayak gitu. Makanya udah gemuk kita kabur kayak gitu loh. Makanya saya kabur koinnya, saya nggak mau main lagi kayak gitu. Gimana cara lu nentuin titik take profitnya? Ketika semua udah nggak oke sih. Semua udah oke. Semua orang udah ngomongin. Jadi lu nggak pernah punya ini ya, kayak gue ini targetnya tuh 20%, ya kan? SL-nya berapa? Lu nggak peduli gitu? SL saya selalu target. SL selalu ketat gitu. SL selalu ketat, kalau kecuali tesis ya, kalau Moonstock biasanya sih range-nya saya kasih agak lebar sedikit gitu. Karena kalau Moonstock itu based on tesis. Kalau trading based on ya price action. Kalau misalnya udah nggak oke ya kita SL. Tapi kalau profit saya nggak pernah tahan gitu. Mending saya kurang untung. Maksudnya nggak maksimal untungnya gitu ya kan. Tapi dia ada bisa ayun lagi gitu. Tapi kalau stop loss harus disiplin kayak gitu. Iya, iya. Ini ada yang nanya kayak gini. POV Hengki terhadap Koleon sampai bisa turun gunung. Rayuan maut apa yang tersentuh? Rayuannya adalah Bro Leon bilang trading investasi ada dua sisi lah. Bisa fundamental, bisa trading gitu. Jadi di capital market semua kungfu itu bisa dipakai artinya. Jadi kayak bela diri lah ya, nggak taekwondo doang yang paling benar, tapi taekwondo, jujutsu, segala macam itu ada. Jadi dari sini aku pingin jadi bagian yang trading. Bagian tradingnya. Dan saya pingin ngasih tahu, trading itu nggak scam. Iya. Trading itu bisa make money gitu. Banyak teman saya juga trading make money gitu, miliaran, cuma mereka nggak mau muncul kayak gitu. Iya. Ini gue bilang iya dengan full conviction, soalnya ada beberapa orang yang kita tahu lah trading volume-nya juga di atas 1T. Nggak mau muncul, nggak mau sharing, nggak mau ngajarin, nggak mau ngajarin, boro-boro masukin 10M buka porto. Ya makanya kalau misalnya lu pikir ada gitu ya, coba kenalin gitu. We'll be very happy to learn from him juga kalau misalnya ada, ya kan? Iya. Makanya kayak gue apa ya, dan gue rasa banyak dari teman-teman lumayan appreciate juga ajarannya, ya apa yang lu sharing. So mungkin orangnya udah pensi di market kali ya. Jadi kalau misalnya orang dari pensiun, udah nggak punya kepentingan buat nyembunyiin kungfu-kungfunya lagi. Kayak maksudnya lu seterbuka ini buat yang di YouTube yang kayak gini kan, yang for free gitu kan. Makanya gue nggak tahu gitu nanti gue harus belajar dari 5 harinya kayak gimana gitu kan. Soalnya kayak kebanyakan orang lah ya, kayak dari pengalaman gue, mereka tuh pasti reserve beberapa kungfunya buat mereka sendiri. Soalnya mereka masih hidup dari trading gitu misalnya kan. Yang kungfu tertingginya lah atau enggak 20% supaya lu jangan sepinter gue gitu kan. Tapi saya kayak gila kan nggak buka semua, telanjang-telanjangnya loh, dibuka loh. Ya justru kita harus ketemu orang yang lebih pintar dari kita dong. Jadinya bisa jadi partner. Kan itu yang seru gitu ya kan. Betul. Nah, jadi ngapain? Ya selalu develop lah gitu ya kan. Karena mungkin kita kasih dia ilmu semuanya, ya kita returnnya yang lain gitu. Returnnya dia loyalty, returnnya dia jadi teman baik kita, segala macam. Ya which is money cannot buy it gitu. Which is ya semua happy, win-win, dia win, saya win. Semua everyone, siapa yang rugi gitu. Nah, return terbesar lu ya buat Remora, buat komunitas lu, itu apa? Maksudnya duit lu udah nggak dapat 99% ke pasangan. Apa yang lu dapat itu? Dari Remora? Iya. Koneksi. Setelah mungkin sama Bro Leon podcast ya kan, ada hal yang duit itu nggak bisa beli, dalam artian banyak orang-orang hebat yang mau kenalan, mau ketemuan, dan dia bisa sharing ilmunya yang gue nggak paham gitu loh. Oh ilmu, lu bisa di programming loh kayak gini loh, wah menarik dong gitu ya kan. Lu properti itu gini loh, ini gini loh gini. Nah itu yang sesuatu hal yang money cannot buy it kayak gitu. Dan dengan munculnya sini, I'm very happy bisa ketemu orang-orang hebat yang pendidikannya di US. Waduh, Ivy League School banyak gitu yang kita ketemuan gitu. Kalau dulu mana bisa kayak gitu loh. Dulu chat di DM aja nggak dibalas gitu ya. Sekarang malah mereka ngechat ajak ketemuan yang which is ya, wah I'm so blessed lah untuk hal-hal seperti itu. Ya. Cuman gue bisa sangat totally relate sih dan mengerti sih, soalnya ya
Mungkin salah satu yang bikin gue semangat overpost ini ya networknya emang jadi gila sih. Iya, benar. Maksudnya gue dulu mana bisa mikir bro, kayak bisa datang Pak Mahfud, Pak Ahok Betul. gitu kan. Besok kayak ya makanya yang buat gue tuh orang-orang aneh lah gitu, misalnya kayak Endo Susanto gitu kan, menurut gue orang aneh juga. Ada manusia kayak gini, gue juga bingung gitu. Termasuk kayak Hengki. Jujur buat gue Hengki itu manusia aneh. Buat gue Hengki itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Soalnya apa ya? Buat orang yang punya portal segitu dan trading segitu untuk mengajar dan happy untuk mengajar sulit bro, ketemu sulit. Soalnya tadi kan kalau misalnya lo kasih gue rate cut bro, gue bingung beres kayak gimana. Gue mau jual balik tuh si lain juga masih gak bisa. Oke, cara bedain XL, XC dan broker retail lain itu gini. Cara bedain XL, XC dan broker retail lain itu dipakai bandar sama retail beneran, itu gimana caranya? Imposter atau nggak imposter lah. Oke. Gitu, kan. Paling gampangnya adalah behavior gitu. Misal retail beli berapa lot sih? Berapa duit sih gitu. Kita mikirnya gitu aja. Retail ada nggak sih sekali beli itu 10M gitu ya kan? Nggak make sense retail beli 10M gitu. Karena untuk di capital bursa saham itu untuk orang yang di atas 1M trading itu dikit banget. Surprisingly itu dikit kayak gitu. Rata-rata cuman karena aku ada ngobrol ke beberapa sekuritas, rata-rata berapa sih orang top up gitu ya kan? 10 juta, 50 juta, kayak gitu rata-rata. Dia bilang kalau mau put average dari semua kamu tarik deh gitu ya kan, berapa? 50 juta dia bilang. Below 100. Artinya kalau di atas 100 seharusnya udah oke gitu. Cuman dia bilang dia sadar kalau akhir-akhir ini emang banyak banget retail itu mulai aktif lagi. Nah, gila retail tiba-tiba mulai aktif, bahaya nih, harus mulai keluar banget. Baru kepikiran gitu kan. Oke, kalau bandinginnya ya kayak gitu. Misalnya saya XL gitu ya kan. Sekali siapa sih XL makan FCA gitu? Siapa XL makan 10.000, 50.000 gitu kan? Ya hitung aja itu imposter. Kalau sekali mungkin oke lah, mungkin ada duit. Tapi kalau berkali-kali gitu, itu nggak masuk akal seperti gitu. Karena bisa pindah broker. Yang XC pura-pura gitu kan. Betul. Enggak, pasti pindah broker dalam arti misal aku beli pakai HP Henan Putih. Oh iya. Aku transfer ke ngerti. langsung dijual kan? Iya, benar. Pura-pura retail gitu kan. Pura-pura retail. XC, gitu. gue XC loh, gue XC gitu. Malah bisa di-track, gitu. Bisa banget di-track. Bagaimana cara bedain fake walls versus real bit offers tadi udah dijelasin ya. Intinya diajar sama dia. Dimakan 50.000 lot, lo jadi tahu. Halo bro, di Remora Trader, apakah diajarkan secara detail untuk bisa screening saham mandiri? Oh, detail, very detail. To me is very detail. Kamu mau apapun, semua aku bisa cerita. Berarti lu tuh bukan signal ya sebenarnya? Oke, sinyalnya itu sebagai study case gitu. Jadi saya doyannya itu, ini loh. Sekarang sih belum mulai gitu ya kan, tapi udah sering ku unofficially start. Cuman kalau udah mulai, maksudnya unofficially start tuh apa sih? Saya kasih terus gitu. Karena mereka nanya terus gitu kan. Saya nggak expect ada wave yang masa gitu banyak lah gitu ya. Tiba-tiba pada antusias. Jadi aku kasih terus gitu, kasih materi. Lu harusnya itu berarti 22 September itu seharusnya baru mulai saat itu. Betul, saya hitung dari sana 1 tahun. Oke. Nah, tapi dari sekarang jadinya ya 13 bulan lah, itu bonus lah gitu. Bonus. Mereka apresiasi, ya early lah. Mereka early kan kita harus appreciate. Jadi detail, aku kasih semuanya. Terus sinyal untuk study case kayak gitu. Ini contoh gini loh. Karena kan butuh study case dong gitu. Kalau ngajar doang ya ngapain 1 tahun kalau gitu kan. Justru ngajarnya itu 5 hari gitu. Let's say 1 minggu, 2 minggu lah gitu ya kan. Sisanya kita study case. Jadi berdasarkan market hari ini apa yang terjadi, lo kasih study case-nya based on hari ini gitu maksudnya? Bisa jadi kayak gitu. Semua lah. Bisa emiten, next BUFA-nya apa, next coin-nya apa, ini IPO-nya kita hitung nih barangnya gitu. Misalnya IPO kan semua bisa dihitung, lot-nya semua bisa dihitung gitu. Jadi ya semua kita akan cari next coin-nya apa, next ini. Kenapa? Karena tesisnya gini. Cuman ini ya masanya terlalu besar ya. Jadi nggak bisa saya kasih kita kan harus responsibel untuk pilihan kita gitu. Karena amanah kan, dikasih amanah kan. Jadinya saya lebih senang saya ngajarin full, saya kasih kasus-kasusnya, tapi saya nggak akan sebut emitennya. Saya akan sentil terus-terusan. Ini loh ciri-cirinya gini, loh ciri-cirinya gini. Ada nih, silakan kalian cari gitu. Kalau mereka cari, mereka dapat, silakan mereka keep. Karena rewardnya mereka nyari juga. Kayak gitu. Oh, lu ngasih hint-hintnya. Betul. Ya lu suruh mereka cari. Betul.
Karena kalau enggak, nanti di spike naik. Ya, kalau yang makan kita aku mau buang kan nggak enak juga kayak gitu. Jadi win-winnya menurut saya segitu untuk per sekarang. Pekerja kantor nggak mungkin sempet trade ya. Berarti kalau misalnya ikut Remora harapin swing moonstock. Iya, saya lebih jawabnya gitu. Karena kalau trading volatilitasnya tinggi kayak gitu. Cuman kalau misalnya nge-moonstock itu jauh lebih oke untuk orang-orang kerja. Seperti gitu. Lebih tenang lah, lebih tenang. Cuman moonstock ini nggak selalu ada kan? Nggak selalu ada. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang ya, lu punya kalender misalnya dari 12 bulan. Ada waktu-waktu periode-periode di mana kayak misalnya yang sekarang lagi merah, banyak fear segala macam, lu nggak trade. Nggak trade. Gitu kan. Terus ada momen-momen di mana yang lebih sering adalah lu trade, tapi ada momen juga yang moonstock gitu ya. Betul. Jadi lu ada 3 inilah ya yang betul. fase ini. Jadi fasenya ya kita selalu ikutin market. Kalau marketnya lagi nggak bisa trade, kita nggak trade. Kalau emang harus trading, kita trading. Tapi itu lu kasih tahu kayak ini lagi nggak bagus buat trade gitu. Kasih tahu Rabu Kamis ini aku very encourage jangan trading gitu ya kan. Pusing gitu, aku lihat aja pusing gitu. Apalagi kamu trading tambah mual gitu kan. Kita ikutin market lah gitu. Kayak misalnya sekarang ini kan banyaknya trading karena market all time high. Kamu nggak bisa ngekumpulin barang, nggak bisa. Orang kan dihajar terus, naik terus. Mau nggak mau kita ikut trade. Tapi pas lagi fear, lagi ada yang ngumpulin, nggak ada yang ngomongin, ya kita moonstockin, kita swingin, kita collect. Kita hitung kepentingannya dia, kita hitung total harganya dia. Jadi selalu back apa yang market mau kita gitu. Jadi kita adjust. Gitu. Ada juga momen-momen pas kita main banking gitu. Saya nggak pernah main banking ya. Tapi saya nggak main. Tapi saya bilang ini fundamental play. Dalam konteks semua yang fundamental bagus naik gitu. Yang jelek lagi ditinggalin, flow-nya lagi ke sana. Silakan kalian mau trading, silakan. Aku nggak trading sama sekali pas waktu itu. Tapi always adjust. Iya. Cara cuan di saham yang paling mudah dipahami sama pemula untuk belajar kok. Ya oke, buat orang yang mulainya dari mana gitu sebaiknya. Cemplungin aja gitu. Mulainya cemplungin diri sendiri lah. Maksudnya dalam artian kamu mengenal dirimu. Itu the first thing first gitu. Apakah kamu swing, apakah kamu scalping, apakah kamu fundamental gitu. Karena semuanya bisa gitu. Fundamental yang kayak ada nggak? Banyak. Tuh, kita bisa tahu beberapa sosok di sini ya kan. Trading ada nggak? Banyak juga kayak gitu. Apalagi cap-cip-cup ada nggak? Belum ketemu kayak gitu. Jadi ada kesopan ada 2, investasi sama yang nge-trading. Apakah ya tapi yang terjadi di Indonesia ya kayak demo rusuh pula gitu. Trading ngomong invest ngomong trading scam. Kan lagi terjadi kan kayak gini kan. Which is ya sebenarnya 2 jalur yang berbeda gitu. Jangan diprovokasi kayak gitu ya, which is sangat disayangkan yang terjadi seperti itu. Iya. Mengenal diri sendiri lah, mau dirimu cocoknya apa kayak gitu. Modal 1M, bagaimana best money management jika mengikuti cara trading Ko Hengki? Ya misal lu punya 1M sekarang, kayak cara lu trade kayak gimana? Oke, tapi gue jawab case-nya dia mungkin ya. Kalau punya 1M, saya itu suka nanyanya kamu hilang berapa rela gitu. Jadinya kalau kamu punya 1M, kamu trade 1M, itu nggak wise. Gitu kan. Tapi kalau kamu trade 1 lot atau 10 juta, nggak wise juga. Karena sulit untuk orang bisa menghargai itu 10 juta. Makanya saya selalu nanya, berapa sih duit yang bikin kamu sakit hati? Gitu. Contoh jawabannya 100 juta. Oke, 100 juta. 100 juta kamu hilang sakit hati ya? Misalnya enggak. 200 juta hilang sakit hati nggak? Lumayan. 300 juta? Sakit. Oke, 250 juta. 250 juta main all in terus. All in terus mutar. Kenapa? Karena ketika kamu 250 juta, kamu hilang, let's say kamu bodoh banget lah, hilang gitu ya kan, hilang, kamu akan belajar sangat banyak. Dan kamu akan sangat-sangat serius mempertahankan 250 jutanya ini. Karena kamu hilang, aduh sakit hati gitu. You fight like hell gitu ya kan. Tapi kamu akan belajar sangat banyak. Karena kamu all in, kamu fokus, kamu akan perhatikan. Jadi saran saya itu, pakailah duit yang kamu siap hilang, tapi kamu hilang, kamu nggak kenapa-napa. Yang which is dalam konteks ini 250 juta, silakan kayak gitu. Kalau duitnya udah ada, skill itu selalu mengikuti. Gitu. Kalau misalnya cuma 10 juta, takutnya nggak peduli. Betul. Lu beli ya rugi lah iya, gitu. Kayak turun, ya udahlah, bodoh lah gitu. Tapi naik, tukang hebat nih. Tapi menjadi bias ke dirimu sendiri gitu. Dan kamu nggak jujur sama dirimu sendiri, itu yang sangat-sangat bahaya. Untuk menuju 1 miliar pertama di saham perlu gimana kok? Mungkin boleh sharing nih kali ya, kayak mungkin perjalanan 0 ke 1, 1 ke 10, 10 ke 100 yang berbeda itu apa gitu? 0 ke 1 miliar dulu deh. 0 ke 1 ya?
perbedaan 0 ke 1 apa ya? Sama aja sih. Sama aja, lu semua 0 ke 1, 1 ke 10, 10 ke 100 tuh mindset wise segala macam, cara trading Sama. itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Gitu. Formulanya ya ada kayak gitu. Sama kayak gitu. Karena prinsipnya kan sama-sama aja. Jadi cara lu trading dan style lu itu nggak berubah ya, kecuali cuman mungkin di titik tertentu lu udah perbedaannya ya, lu udah nggak bisa main yang nggak liquid, cuma itu doang kali ya. Oh, tapi dari dulu, dari saya kecil saya nggak pernah main saham nggak liquid. Nah itu jadi mungkin bedanya itu gitu. Kalau orang pusingnya kenapa? Karena dari awal aku main, aku selalu ngomong ke orang-orang, berusahalah belajar berenang di laut. Kamu jago renang di laut, kamu renang di danau bisa. Danau itu konteks dalam sini adalah saham-saham nggak liquid. Kalau kamu pandai main saham liquid, kamu main saham nggak liquid, pusing kamu, oke gitu. Karena bid offernya tebal gitu segala macam. Dan kalau kamu liquid kan pasti kamu harus adjust ke sini, karena di sini seiring kita berharapnya duitmu bertumbuh. Ketika duitmu bertumbuh, kamu nggak bisa main di danau lagi gitu, mainnya di laut. Makan di laut kan banyak banget itunya loh. Makanya langsung aja berenang di laut. Jadi dari kecil saya main di saham-saham liquid. LPL, MPPA, walaupun orang bilang gorengan segala macam, tapi itu liquid gitu. Despite of apapun itu liquid kayak gitu. Oh, jadi lu nggak bedain sama sekali berarti ya? Oke. Main aja. Sekarang retail udah smart. Apakah mafia saham akan mengubah cara mainnya? Soalnya banyak yang tahu, jadinya nggak alpha. Oke. Berubah cara mainnya pastilah. Kita selalu adjust gitu. Dulu pas zaman sebelum COVID, itu kalau offer tebal, orang tuh takut semuanya. Tapi naik. Bidnya tebal, orang tuh suka. Nah, sekarang itu udah enggak. Sekarang offer tebal enggak pasti naik gitu. Emang dia sengaja mancing. Jadi selalu berubah. Cuma kan kita tiap hari di market, kita liatin prinsipnya. Kita kan amatin gerak-gerik psikologis sama market. Kita kan tahu. Dan what will we do? Adjust. There's nothing. Adjust atau mundur gitu doang. Ada yang nanya, udah dikasih julukan bro, King Hengki. Udah jadi King Hengki. King Hengki, risk management trade-nya gimana? Berapa persen cut loss dan TP per trade? Waduh, pertama please jangan panggil nama aneh-aneh. Hengki datang, nah aku Hengki Adinata dah gitu. Ngoki biasa King atau malas banget gue jawabinnya kayak gitu loh. Ya. Di DM nggak balas loh. Kadang gue sengaja malah kurit doang, kan masuk request kan. Biasanya gue balas aja. Tapi kalau orang yang panggil aneh-aneh, gue sengaja gue accept kurit doang. Gue mundur gitu. I wanna show them I don't like it to be called like that gitu. Tapi kalau untuk jawab itu risknya gimana? Risknya biasanya saya kan saya masuk karena tesisnya ada yang nahanin, bid offernya oke. Kalau untuk nge-trading ya, bid offernya oke, saya masuk. Kalau masuk plus 3 tick nggak oke, saya buang. Oh, udah, risknya itu. Gitu. Karena saya nganggap yang nahanin ini bukan orang yang big player, bukan bandar, let's say, tapi big player. Let's say aku punya duit, bisa aja karena aku beli langsung gede gitu, aku tahanin gitu. Tapi aku nggak bisa naikin harga. Nah, jadi saya nganggap saya cut. 3 titik saya cut. Gitu. Tapi kalau rally, biarin aja. Gitu. Oh, itu di setiap saham lu kayak gitu atau? Betul. Maksudnya apakah kita bisa bilang, berarti kan lu kan ada beberapa yang merah-merah kan? Itu adalah hit 3 titik bawah itu cut Betul, loss? sometimes kayak gitu. Kadang ada lebih nggak? Kadang ada gitu. Cuman prinsipnya seperti gitu. Kadang lebih ya, kadang lagi nggak bisa ku tengok gitu kan. Gitu. Ya udah, tapi gue buang gitu. Kayak yang waktu itu kita buka deh, yang cuan gitu kan. Sekali rugi cepet juga 100-an juta. Ya gitu, nggak benar gue buang juga. Nah, nggak ku hold. Gitu. Kalau menarik ya. Okay, soalnya kadang-kadang ada yang trader berubah jadi investor. Nah, itu dia. Lagi turun kan? Turun 2% kan? Tapi bisa masuk MSCI. Betul. Kata siapa dia? Kata hati dia yang paling kecil. Penuh dengan harapan. Iya, penuh dengan harapan iblis gitu. Gimana supaya bisa masuk lingkaran A1, supaya bisa dapat info lebih awal dan bisa cuan banyak. Info lebih awal, kenal dengan direksi, dikasih tahu anaknya. Nih, aku kasih tahu ke kalian. 95% orang yang kasih tahu aku info, itu harganya turun. Kok katanya, kok katanya, itu pasti kayak gitu.
Karena ya saya bukan siapa-siapa gitu, saya retail kayak gitu. Nggak ada kepentingan mereka kasih tahu saya gitu. Saya, let's say saya lebih ada panggung lah di antara orang yang nonton gitu kan. Saya aja dirungkatin apalagi kamu kayak gitu loh. Kecuali yang kasih tahu, kalau saya mau bilang kasih tahu bapaknya, belum pasti ya. Ada juga gitu. Cuman ya ada baiknya adalah orang kasih tahu, kamu verifikasi dengan transaksi sendiri kayak gitu. Karena ya itu udah dikasih tahu, mungkin benar, sekali salah bangkrut. Gitu. Makanya ya gue setuju sih. Makanya kayak kadang-kadang ada orang bilang kayak insider gitu juga menarik. Soalnya kadang-kadang lu ngelihat dia nih misalnya insider, dia punya jabatan tertentu, tapi dia sendiri juga bukan orang yang kaya dari market gitu. Betul. Masa kalau misalnya dia emang sejago itu dan punya insider kayak gitunya, harusnya dia kaya dari market kan? Tapi enggak juga, dan banyak yang sering salah juga. Dan kadang-kadang orang yang di level tertentu yang sama-sama memiliki posisi kepentingan, posisi yang tinggi, ngomongnya juga berbeda deh. Yang sini suruh jual, sini suruh beli. Lah, percaya yang mana? Nah, verifikasi. Percaya data. Betul. Jadwal trader dari bangun sampai tidur tuh gimana? Oh, mereka pengen tahu bro. Lu punya bangun tidur melek sikat gigi, pengen dijelasin. A day in my life. Iya. Saya bangun 8.40. Karena 8.45 mau lihat IEP-nya gitu. Udah jam 9 trading, jam 12 makan, terus santai, jam 1.30 trading, jam 4 selesai udah. Jam 4 selesai udah, kayak santai. Lu masih ini nggak setelah itu ya, setelah jam 4 selesai, what do you do? Kan ada, apakah lu baca news, apakah lu ya pasti kan pantengin ini kan kayak hasil browsing kayak gimana? Saya pantenginnya mulainya jam 6, jam 7. Yeah. Jadi rest mata lah gitu ya, rest mata, main-main, atau kadang olahraga, kalau kadang makan sama pasangan gitu, ngobrol, main sama dia lah gitu kan. Terus jam 6, jam 7 ya udah screening sampai malam. Screening? Screening, baca Twitter. Karena saya doyan main Twitter. Banyak ilmu yang dari Twitter. Kalau nggak, balasin chat gitu kan. Lu rajin balasin chat orang? Berusaha. Walaupun sekarang udah agak sulit banget untuk bisa aku balasin. Emang dari dulu lu suka balasin? Balas. Dari dulu? Balasin gitu. Lama banyak bro yang DM. Ngomong kayak gini tak? Abis itu dia bilang, kok Hengki bohong? Katanya balas. Saya berusaha. Toret pun saya balasin gitu. Tapi gimana caranya bro? Gila. Berusaha aja, request masuk, aku balasin. Iya. Makanya kalau orang nanya kadang naik emiten ini masih boleh beli nggak, boleh nggak, kurit aja kayak gitu. Mau nggak mau udah. Dulu masih ku jawabin baik-baik. Kalau kamu jawab kayak gini, kalau kamu naik gini doang, kamu nggak akan make it. You better focus on the things ini. Tapi kalau aku harus lihat gini, ku jawabin panjang-panjang. Sekarang udah nggak bisa, gitu, kurit aja udah ya kayak gini. Kan kalau yang serius, aku balasin. Iya. Gitu. Mungkin lu harus ada orang sekretaris buat ngebalasin DM doang kayak gitu. Jangan, masih balas sendiri. Tips cari pasangan untuk Gen Z. Ini kita masuk ke sisa berapa nih? Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan yang di luar dari saham. Tips ya cari pasangan ya. Waduh. Gimana ya? Saya nggak cari banyak masalahnya. Ada beberapa mantan, cuman nggak cari banyak kayak gitu. Iya. Tips dari pasangannya yang kalau bisa dari 10M ke 0 mau kasih pinjaman. Iya, intinya ya menghargai kamu apa adanya. Gitu. Menghargai apa adanya. Paling penting sih kita jadi diri kita ya. Gitu. Dalam artian jangan belagak sebagai orang yang pemaaf. Kalau kamu bukan pemaaf gitu. Kalau saran saya gitu, nggak apa-apa kamu kalau emang pemarah orangnya. Kalau kamu kasar omongannya, tapi sebenarnya hatimu baik segala macam, itu terserah gitu. Asalkan jangan di fake gitu. Kalau di fake, ujung-ujung kan pasti ketahuan orang hidup bareng. Dia kamu sebelum kentut dia pun udah tahu kamu udah mau kentut. Nah, maksudnya kalau pasangan hidup gitu lama. Jadi menurut saya jadilah apa adanya. Kalau dia bisa terima apa adanya, ya life will be very fun kayak gitu. Ya. Kalau di posisi sekarang, apalagi tujuan hidup Ko Hengki? Tujuan hidup ya trading di Afrika kan. Di depan jerapah. Di bawah. Kayak gue tahu. Jangan singa aja di belakang. Gitu. Kapan-kapan IG postnya IG gue tahu. Lagi naik kuda kali sama trading gitu kan. Cewek gue gak kasih aku naik kuda kayak gitu loh. Dia bilang, jangan, kuda kasihan, gak boleh di komoditas gitu. Dia sih kayak gitu orangnya. Penggiat gitu. Bukan penggiat tapi dia doyan kayak gitu. Iya, menarik. Ya nanti fotonya di tempat tradingnya tempat yang gitu eksotik lah. Gitu. Kok curious, Ko Hengki punya bisnis nggak kayak F&B atau lainnya? Zero business,
gitu. Apakah one day lu bakal mau invest di Enggak. usaha apa? Gitu? Oke, enggak dalam artian aku yang kerjain. Kalau invest mungkin oke gitu. Because I know my age gitu. I'm not good at people. I'm not good at people, not good at with people juga gitu. Karena kalau misalnya sering lah, misalnya kalau kerja gitu aku nanya gitu kan kayak dulu. Lu ini selesaiin berapa lama gitu? Aku nggak pernah set timeline, tapi lu yang ngeset sendiri. Nah, bisa segini. Nah, kalau misalnya dia ini nggak kecapai langsung ku cut gitu. Nggak basa-basi cut gitu. Ya lu aja nggak, maksudnya omongan lu loh, kecuali gue yang nge-push, bisa lah. Karena nggak reasonable. Tapi ini lu yang ngomong gitu. Jadi terus aku ngomong nggak pandai filter basa-basi gitu. Jadi kalau ngomong suka nusuk gitu loh. Jadi nggak semua orang terima. Jadi aku takut daripada aku ditusuk mati karena perkataanku. Jadi kalau untuk kerja sama dengan orang, work with people, atau harus ngatur orang, I better kayak gitu. Tapi kalau misalnya invest lu open. Oke, very open gitu. Misalnya invest dalam artian, aku taruh orangnya ini aku percaya banget gitu. Aku lihat ada potensi, invest, udah biarkan dia running semua. Lu punya ini gak sih kayak certain sektor yang lu tertarik gitu? Misalnya, kalau misalnya lu di finance lu harus invest sekuritas gitu atau yang lain-lain? Enggak sih, enggak ada. Enggak. Open lah, very Lu open. lihatnya ke Gitu. orangnya. Orangnya gitu, karena kayaknya orangnya yang running bisnisnya. Banyak kok bisnis contoh bisnis makanan lah. Banyak kok makanan yang nggak hidup gitu kan. Tapi banyak juga yang hidup. Kenapa? Orangnya, ownernya inilah, ownernya sampai kerja lah gitu. Jadinya ya orang sih. Orangnya. Gitu, orang. Ya. Kalaupun gagal ya kita kenal karakternya. Jadi teman baik kan seru juga gitu. Benar. Hype-nya kok 50 trim nggak kemarin? Trim. Trim. Jujur trim. Tapi dari sebelumnya 40, 47 udah nge-trim kan? Udah nge-trim. Nah 50 dia itu gue nggak trim 50, aku trim 48 lagi gitu. Jadi Iya. range-nya masih 44 sampai 48 lah jadi naik gitu range ku trim. Gimana pendapat Koheng terkait plasma XPL? Oh, plasma ya. Aduh. Oke, kalau plasma itu stable coin ya gitu. Narasinya mungkin akan mengarah ke sana. Gitu. Jadi two things yang ku invest adalah Hyperliquid dan plasma. Nah, Gitu. lo. Plasma masih harga bawah sekarang. Nah, Gitu. ini gue mau wakilkan kalian. Boleh beli sekarang kok. Saya masuk nggak sebanyak Hyperliquid. Jauh banget. Hyperliquid, jadi Hyperliquid XC 100% ku masuk. Aku kan buang sebagian. Nah, sebagian dari sebagian ini, sebagiannya aku masuk plasma. Enggak. Sebagiannya dari sebagian ya. Ya. Gitu. Jadi masih oke kayak gitu. Terus 2 pertanyaan lagi. Outlook market Q4 2025. Lu peduli gak sih sama outlook kayak gitu? Enggak. To be honest, enggak gitu. Perlu di depan mata aja gitu. Sekarang aja baru masih September udah mikir Q4. Gitu. Jadi kita lihat depan mata aja deh gitu. Kalau orang tua suka bilang, lu batu depannya belum loncat, lu udah lihat tujuannya kayak gitu. Ngapain gitu? Ini lewat dulu gitu. Baru mikir ujung gitu. Lu day per day aja berarti lihat ini. Hari per hari gitu. Enggak hari per hari lah, tapi per periode kayak gitu. Apa tuh? Week? Depends lah. Sampai satu event ke satu event. Misalnya event sekarang, today kita kan jam 4 setelah market aku langsung datang, belum cek marketnya. Tapi seharusnya asingnya jualan lagi gitu dari gebukannya. Tapi kemarin jualan asingnya gede, Selasa gede, Senin gede, Jumat gede, BBCA ya aku ngomongnya. Jadi seharusnya udah 5 minggu straight gede. Nah, seharusnya BBCA juga ya sudah jebol support lah, let's say gitu kan. I'm quite worried gitu. Jadi per event, kalau misalnya dia masih jualan segini, saya akan berusaha kurangin sampai reda semua. Atau main di saham-saham yang nggak relate ke IHSG. Kalau relate ke IHSG bahaya, karena ketika algoritma asing sell, dia sell terus. Dia nggak akan peduli, dia akan sell terus-terusan. Jadi sahammu mau sebagus apapun pasti kena dampak. Pertanyaan terakhir. Tips cepat kaya. Nggak ada lah tips cepat kaya. Gitu. Tips kaya. Tips kaya kayak kalau misalnya lu ngelihat ke belakang dan lu refleksi dari kehidupan seorang Hengki gitu yang dulunya mungkin masih kerja sebagai profesional, impiannya beli apa? Mobil apa ya lu? CR-V itu impian lo. Sekarang kebablasan. Gitu. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan lu bisa mencapai ini, dan lu pasti lihat juga kan orang sekitar lu itu belum mencapai sana. Apa yang beda? Fokus. Sangat fokus. Kalau selalu bilang gitu ya, I'm so lucky kalau aku ketemu di bidang ini. I'm so lucky ketika pertama kali ku enter, buka RDN, lihat market, I like it. Gitu.
Bukan I like it, I love it. Even when market turun, even when Porto turun, I love it gitu. Jadi I'm so lucky kalau mencintainya dan fokus ke satu itu doang. Dan banyak tawaran, ini Hang bisnis nggak akan mau gitu. No, fokusin. Karena jadi kalau cara kayanya adalah kenalin diri sendiri, sukanya apa, fokus ke sana kayak gitu. Nggak akan gini. Tapi seru. Jadi kayak naga benar. Mana naga berdiri terbang kayak gini. Pull nanti ini. Gitu. Kan gini, ada wave-nya dong kayak gitu. Enjoy, very enjoy kayak gitu. Fokus jawabannya. Jadi enjoy the process itu paling enak. Kayak cerita dikit aja. Pasangan saya gitu kan. Dulu pas kita naik TJ, kita naik motor. Naik TJ lama, pindah naik motor. Beli motor sendiri. Upgrade Honda Beat. Pindah Honda Beat, kita akan tetap ngerasa, wah nggak enak nih naik motor, akan mau naik mobil lagi. Padahal dulu kita berharap banget naik gitu kan. Nah tapi ada sampai satu titik aku bilang ke dia gitu kan, kayak kita harus enjoy banget naik motor, karena ini akan momen-momen terakhir kita naik motor. Setelah kita naik mobil kita nggak akan mau naik motor. Nah dan setelah kita pindah mobil yang benar kita nggak naik motor, tapi kita sangat menghargai. Kadang pasanganku juga suka pengen dia naik motor gitu. Dia malah doyan, aku tinggi kan, dia kan agak pendek gitu kan. Dia suka nyetir jadi malah, gue gonceng lu deh gitu kan. Malah doyan feeling kayak gitu. Jadi prosesnya enak tapi TJ kadang juga kita bilang, kadang dia juga bilang, ih kangen deh naik TJ, kita naik TJ keliling nggak jelas. Terus sekarang naik TJ? Kadang. Oh enggak, maksudnya dalam konteks iseng gitu, ingin coba. Sekarang masih kadang. Sini yuk naik TJ, naik MRT yuk, kayak gitu. Orang kenalin lu nggak? Enggak lah, bukan nggak terkenal itu, biasa aja. Gitu. Bentar lagi, Hengki yang kasih Leon si Lion. Kok lu naik TJ? Dia naik TJ. Bisa kasih orang lain si Lion kalau naik TJ. Iya, benar lucu gitu. Tapi ya, kita lah, lebih enjoy the process, fokus, mengenal diri sendiri itu penting. Sip. Ya, moga-moga lu keliling dunianya jangan lama-lama, bro. Kalau nggak nanti kita nggak ada update. Thank you so much, Thank you.